Cerita film dimulai di sebuah mobil yang berhenti tepat di depan sekolah. Tak lama dari itu datang dua pria bertopeng membawa senjata, menyeret dan menghajar wanita yang berada dalam mobil. Wanita tersebut bernama Neha. Karena benturan di kepalanya yang membuat Neha koma. Setelah 2 bulan kemudian, Neha baru datang lagi kepada penasihat. Ia merasa sendirian dalam menghadapi masalah yang menimpa dirinya. Tak ada yang mau membantu. Bahkan Neha merasa keberadaannya seolah-olah tak dianggap. Penasihat tersebut mengatakan di saat orang lain tak ada yang mau membantunya, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Miliki iman di hati, yakin Tuhan akan menggerakkan hati dan mengirimkan seorang untuk menolongnya. Scene berpindah kepada Roni, seorang perwira militer. Saat itu ia ditugaskan di Kashmir. Roni seorang perwira yang sangat tegas, tak mengampuni bentuk apapun tindakan kejahatan. Suatu hari ia mendapatkan telepon dari mantan kekasihnya. Lalu Roni meminta izin kepada atasannya untuk cuti selama 7 hari. Mengingat ia selama 4 tahun belum pernah sekalipun minta cuti. Pada akhirnya Roni diberikan cuti oleh atasannya. Kita akan dibawa mundur ke masa lalu Roni, di mana pada saat waktu itu Roni yang masih kuliah, ia jatuh hati pada pandangan pertama kepada Neha. Namun tingkah laku Roni yang sangat tidak sopan di hadapan ayahnya Neha membuat ayahnya tak setuju dengan hubungan mereka, meminta kepada Neha untuk menjauhi tipe semacam pria tersebut. Namun secara sembunyi-sembunyi Neha menjalin ikatan cinta dengan Roni. Mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama setelah sepulang dari kampusnya, sehingga mereka berdua saling jatuh cinta. Roni berjanji kepada Neha apapun yang akan terjadi dalam hidupnya, Roni akan selalu ada untuk Neha. Suatu hari mereka berdua memutuskan untuk bertunangan. Namun ayahnya Neha tak merestui hubungan mereka, sehingga mereka berpisah. Berbalik kepada Roni di masa sekarang, yang datang ke daerah Goa untuk menemui mantan kekasihnya. Dan wanita tersebut tak lain tak bukan adalah Neha. Mereka berdua baru bertemu lagi setelah sekian lama 4 tahun berpisah. Namun ternyata Neha sudah menikah dan mempunyai anak perempuan bernama Rea. Maksud Neha menyuruh Roni untuk menemuinya. Neha membutuhkan bantuan Roni. Ia menjelaskan pada saat itu hari pertama putrinya sekolah. Namun di saat di depan sekolah ia dirampok oleh pria bertopeng dan membawa Rea kabur. Selama ini Neha sangat bersedih belum bisa menemukan putrinya. Neha meminta bantuan kepada Roni karena Roni satu-satunya harapan yang ia miliki untuk bisa menemukan putrinya. Setelah itu Roni pulang ke hotel dengan rasa gelisah, di mana ia merasakan luka masa lalu yang ia sudah berusaha tutupi terbuka kembali. Ditambah ia harus menemukan Rea, anak dari suami mantan kekasihnya sendiri. Di sisi lain karena ia seorang perwira tentara, jiwa perwiranya harus selalu ada untuk rakyatnya. Keesokan paginya Roni mendatangi showroom terbaik di Goa untuk membeli mobil. Pemilik showroom tersebut bernama Usman. Sangat sopan kepada Roni mengetahui Roni seorang tentara yang menjaga negaranya. Neha sempat kehilangan harapan dalam hidupnya. Seketika ia teringat Roni yang sudah berjanji apapun yang terjadi akan selalu ada untuk Neha. Saat itu dirinya seperti mempunyai harapan baru untuk bisa menemukan Rea. Mengetahui polisi yang sudah 2 bulan bekerja keras untuk menemukan Rea, namun tak ada petunjuk apapun. Sedangkan suaminya bernama Sekhar, ia depresi karena Neha yang selalu menanyakan keberadaan Rea. Lalu Roni mengajak Neha untuk kembali ke kantor polisi Goa bertujuan mengajukan ulang pencarian Rea. Namun sesampai di kantor polisi, Inspektur Sarad malah meminta kepada Neha untuk kembali menandatangani penutupan kasus yang dulu tertunda. Karena sudah 2 bulan penyelidikan, pihak kepolisian satu pun tak mendapatkan petunjuk. Inspektur Sarad malah meminta kepada Neha mengikhlaskan Rea dan membuat anak kembali sambil menggoda Neha. Roni yang melihat perilaku Inspektur Sarad yang kurang ajar kepada Neha, ini yang terjadi. Roni ditangkap karena membuat kekacauan, di mana Roni disiksa di sebuah ruangan karena berani menghajar para polisi. Sedangkan Neha disuruh pergi dari kantor polisi karena situasi tak terkendali.
polisi dibuat terkejut ketika melihat bekas tembakan peluru di punggungnya. Dan mereka mengetahui dari kartu identitasnya bahwa Roni seorang perwira. Seketika mereka berhenti menyiksa. Tak lama dari itu kantor kedatangan wakil inspektur jenderal polisi bernama Ajay Sergil atau dipanggil DIG Ajay. Karena Roni telah menghajar para polisi, perilaku tersebut sangat tidak menghormati kepolisian meskipun Roni seorang perwira. Namun Roni hanya mengingatkan kepada Sarad untuk melakukan tugasnya sebagai inspektur untuk terus menuntaskan kasus penculikan Rea. Keesokan paginya Roni diantar oleh Usman mendatangi di mana dulu Rea sekolah. Roni menemui kepala sekolah di sana dan menceritakan bahwa 2 bulan lalu muridnya bernama Rea diculik tepat di depan sekolah. Namun kepala sekolah tersebut mengatakan di sekolahnya tidak ada kejadian seperti apa yang diceritakan Roni. Melihat gedung properti di depan sekolah yang diawasi oleh CCTV, Roni meminta bantuan kepada mereka untuk mencari petunjuk karena 2 bulan lalu ada kasus penculikan. Namun karena Roni bukan seorang polisi, pemilik gedung tersebut malah mengusirnya. Kemudian Roni mendatangi rumah Neha dan menceritakan baru saja ia menemui kepala sekolah dan mendapatkan informasi bahwa di sekolah tersebut tak ada anak yang bernama Rea dan tidak ada kasus penculikan. Neha menjawab alasan mereka mengatakan itu karena mereka tak ingin dihubungkan dengan kasus ini. Di saat Roni meminta beberapa foto Rea, namun Neha mengatakan di rumahnya sudah tidak ada foto Rea. Dan sedangkan suaminya yang jarang pulang karena sedang berbisnis di luar. Tak lama dari itu rumah Neha kedatangan adik iparnya bernama Suni Salagon. Neha memaksa Roni untuk segera pergi dari rumahnya. Di saat berpapasan dengan Suni, Roni mempunyai kecurigaan terhadap tingkah Suni. Kedatangan Suni, ia diperintahkan Sekhar untuk mengawasi Neha. Ternyata Suni seorang pecandu berat. Roni yang melihat tingkah laku Suni semakin curiga ada kaitannya dengan penculikan Rea. Malam setelah berpesta di dekat hotel, Roni tak sengaja bertabrakan dengan polisi bernama Anantiagi. Dan ia menemukan kartu polisinya yang terjatuh. Lalu di keesokan paginya Roni mendatangi kembali gedung properti dengan menyamar sebagai polisi, memanfaatkan kartu polisi Anantiagi untuk masuk. Di ruangan kontrol Roni memeriksa rekaman CCTV pada tanggal 7 Februari. Namun rekaman pada jam 3 hilang di mana Rea diculik. Petugas menjelaskan pada saat itu polisi datang dan ia pulang lebih awal. Dan Roni menemukan rekaman sebelum hari penculikan. Terlihat jelas Suni keluar dari mobil. Lalu setelah itu Roni pergi dan memberikan bayaran kepada petugas untuk menemukan rekaman yang hilang. Beralih di kantor polisi Goa, kedatangan ACP polisi baru dari Punjab bernama Loha Singdul atau dipanggil LCD. Tingkahnya yang agak aneh dari polisi-polisi yang lain. Lalu LCD dipanggil oleh DIG Ajay mengucapkan selamat datang di kantor polisi Goa kepada LCD. DIG Ajay sangat mengapresiasi atas kerja keras LCD dalam memberantas narkoba di Punjab. Diketahui LCD terkenal kejam dan bengis terhadap narkoba. Beralih kepada Roni yang membuntuti pergerakan Suni dan anak buahnya. Di sana Roni melihat jelas dari kejauhan Usman datang menyerahkan narkoba kepada anak buah Suni. Roni yang mengejar mereka, namun ia ditodong dari belakang, dan ini yang terjadi. Roni menanyakan kepada mereka tentang Rea, namun mereka tak tahu sama sekali tentang Rea yang Roni maksud. Setelah itu Roni datang ke showroom Usman bahwa dirinya sudah mengetahui keterlibatan Usman dengan Suni dalam narkoba, menanyakan siapa sebenarnya Suni. Namun Usman malah memberikan saran kepada Roni untuk tidak mencampuri urusannya karena Goa sangat keras. Kedatangan Roni ke sana untuk mencari petunjuk atas penculikan Rea 2 bulan lalu. Namun Usman tidak mengetahui apa yang Roni maksud. Usman khawatir kepada Roni, menyuruh Roni untuk tidak terlibat dalam hal ini. Namun Roni mengatakan dirinya sudah kenal dengan ibu dari anak itu sejak bertahun-tahun. Kekhawatirannya lebih besar terhadap Neha dan Rea dibanding khawatir apa yang akan terjadi karena terlibat dalam masalah ini. Di saat pulang ke hotel, Roni kedatangan Anantiagi meminta kepada Roni untuk mengembalikan kartu kepolisiannya karena waktu malam itu ia sedang mabuk.
Anantiagi memperkenalkan dirinya bahwa ia polisi dari Lucknow yang sedang berlibur di Goa. Keesokan paginya, Neha dikejutkan dengan koran kasus penculikan Rea. Ternyata Roni sudah menyebarluaskan koran tersebut dengan mengatasnamakan Anantiagi polisi dari Lucknow di koran tersebut untuk mencari petunjuk tentang penculikan Rea, hingga koran tersebut menyebar kemana-mana. Sekhar, suami Neha yang mengetahui koran tentang kasus Rea, memanggil Anantiagi polisi dari Lucknow yang sedang berlibur, yang padahal itu Roni. Roni menjelaskan bahwa ia baru saja kenal dengan Neha saat di restoran, dan Neha meminta bantuan kepadanya untuk mencari putrinya yang hilang. Sekhar menjelaskan kepada Roni bahwa dirinya dan Neha tidak memiliki anak perempuan. Benar adanya perampokan di 7 Februari itu terjadi. Neha koma 10 hari karena kepalanya terbentur. Neha didiagnosis menderita PTSD. Neha mengalami gangguan stres pasca trauma. Ia hanya stres pasca trauma karena sejak kecil sudah kehilangan ibunya bernama Rea. Setelah kecelakaan di saat perampokan, semua berubah. Di saat Neha membaca koran anak hilang di Mumbai, setiap hari Neha menanyakan anak bernama Rea, menanyakan kepada semua orang, dan juga menanyakan seluruh foto Rea yang padahal di rumahnya tidak ada foto anak kecil. Karena pada kenyataannya mereka tidak mempunyai anak perempuan karena Neha keguguran. Roni sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar Neha gangguan jiwa setelah kecelakaan perampokan? Setelah itu Roni mendapatkan kabar tentang rekaman yang hilang sudah ditemukan. Ia segera datang ke ruangan kontrol, dan di rekaman tersebut ia melihat Neha dirampok. Namun di rekaman tersebut Roni tidak menemukan anak perempuan di dalam mobil. Merasa dipermainkan, lalu Roni langsung mendatangi Neha. Roni menjelaskan bahwa Neha gangguan jiwa pasca trauma kehilangan ibunya, dan kenapa polisi menghentikan pencariannya karena Neha dan Sekhar tidak mempunyai anak perempuan. Namun tetap Neha mengatakan putrinya pada saat itu berada di kursi belakang. Roni marah kepada Neha karena merasa sudah dibohongi. Anak hilang yang dimaksud Neha adalah anak orang lain yang hilang di Mumbai. Di saat Roni akan meninggalkan Neha, ia melihat pengukur ketinggian anak. Roni mulai percaya bahwa benar adanya Rea. Namun itu semua sudah terlambat. Neha memilih untuk mengakhiri hidupnya karena tidak ada lagi yang mempercayai dirinya, sekalipun itu Roni. Roni sangat menyesal sudah tidak mempercayai Neha, yang mengakibatkan Neha memilih mengakhiri hidupnya. LCD dan polisi datang ke TKP dan menginterogasi Sekhar atas kematian Neha. Namun Sekhar menjelaskan bahwa saat kejadian dirinya sedang di luar berbisnis dan jarang pulang ke rumah. Dibuktikan dengan bukti yang ada. Setelah itu pihak kepolisian mendapatkan petunjuk dari ponsel milik Neha bahwa sebelum kejadian Neha terakhir berkomunikasi dengan Roni, dan pihak kepolisian sudah menemukan alamat Roni. Inspektur Sarat juga mengatakan sebelum itu Roni pernah mendatangi kantor polisi bersama Neha untuk mengajukan ulang pencarian Rea. Roni membuat kekacauan di kantor dan menghajar para polisi. Mendengar itu, LCD mengajak Sarat untuk memberikan pelajaran atas perilaku Roni. Sedangkan di hotel, Roni kedatangan Usman. Di sisi lain, 2 pembunuh bayaran mendatangi hotel di mana Roni tinggal. Usman sangat menyesal jika ia dulu mengatakan yang sebenarnya. Mungkin Neha tidak akan bunuh diri. Usman sangat meminta maaf kepada Roni dan ia menceritakan yang sebenarnya. Neha tidak gila, bahwa dulu di saat dirinya menemui Suni untuk membuat kesepakatan, ia melihat mobil putih mengarah ke markasnya, dan benar saja ia melihat Rea yang menjerit dibawa oleh anak buahnya Suni. Mengapa dirinya berbohong kepada Roni? Karena ia takut Suni yang telah mengancam akan membunuhnya jika membocorkan rahasianya tentang penculikan Rea. Namun sekarang ia tidak tahu apakah Rea masih hidup atau tidak. Tetapi ia tahu di mana Suni sekarang berada. Ketika Roni dan Usman akan meninggalkan hotel, ia mendengar jeritan pelayan. Ternyata Anantiagi tewas digantung. Roni masuk ke lift bersamaan dengan 2 pembunuh bayaran tadi. Ternyata pembunuh bayaran Sekhar tersebut salah target. Sekhar belum mengetahui bahwa sebenarnya yang pernah menemuinya nama aslinya adalah Roni, bukan Anantiagi. LCD dan polisi mendatangi hotel di mana Roni tinggal, sedangkan Roni baru saja meninggalkan hotel itu. Roni datang sendirian ke markas Suni yang sedang berpesta.
dan terjadilah hantam baku hantam. Melihat Suni kabur dari markasnya, Roni langsung berlari mengejarnya. Hingga aksi kejar saling kejar terjadi di jalan raya yang membuat kekacauan. Sedangkan LCD mendapatkan kabar dari anggotanya bahwa Roni sedang kejar-kejaran di jalan raya. Hingga pada akhirnya mereka berdua terkepung dan ditangkap. Di perjalanan, Roni menjelaskan bahwa Suni telah menyulik Rea dan kematian bunuh diri Neha karena ulah mereka. Di sel, Roni marah-marah karena polisi menahan orang yang tak bersalah. LCD mengatakan Roni pantas di sel. Jika tidak mau diam, LCD akan menghajar Roni. Merasa ditantang, Roni mengajak LCD untuk berduel. Roni akan menunjukkan begitu kuatnya dirinya. Setelah itu DIG Ajay datang menghentikan mereka. Roni yang sangat kesal mengatakan sudah berapa banyak uang suap yang masuk ke kantor polisi ini. Dan juga mengatakan Suni adalah dalang penculikan Rea. Terkait ucapan itu Roni mempunyai buktinya. Lalu Usman didatangkan ke kantor polisi. Di sana Usman menceritakan yang sebenarnya, bahwa Suni dalang dibalik penculikan Rea. Dan ia siap menjadi saksi di pengadilan. Setelah itu Suni diinterogasi oleh DIG Ajay. Namun Suni malah mengelak dan merendahkan kepolisian. Melihat itu yang membuat LCD kesal masuk ke dalam menodongkan pistol. DIG Ajay mencoba menenangkan keduanya. Namun tanpa diketahui Suni mengambil pistol DIG Ajay dan menodongkan kepada mereka. Suni mati ditembak karena situasi yang semakin tidak terkendali. DIG Ajay meminta Roni untuk mengendalikan amarahnya. Namun Roni mengatakan dirinya hanya ingin balas dendam. DIG Ajay mengerti bagaimana perasaan Roni sekarang. Namun balas dendam bukanlah cara yang terbaik. Dulu DIG Ajay juga pernah merasakan apa yang sekarang Roni rasakan. Istrinya yang sedang mengandung mati karena kecelakaan. Tak lama dari itu DIG Ajay mendapatkan telepon dari seseorang. Sedangkan Usman kedatangan tamu tak diundang, yaitu pembunuh bayaran utusan Sekhar. Terdengar DIG Ajay mengatakan, "Periksalah, aku sudah mengirimkan sesuatu." Roni meminta kepada DIG Ajay untuk menangkap Sekhar karena ia yakin pasti Sekhar dalang dibalik ini semua. Namun kepolisian tidak bisa menangkap siapapun atas dasar kecurigaan dan tidak adanya bukti lagi setelah kematian Suni. DIG Ajay meminta kepada Roni untuk tidak mengambil langkah yang salah karena itu bisa membuat kasus ini dan hidup Roni terancam. Setelah itu Roni pergi ke showroom, terkejut melihat Usman yang sudah tergeletak dan tak berdaya. Roni diserang dari belakang dan terjadilah hantam baku hantam. Hingga pada akhirnya sutradara menginginkan Roni masih hidup dan pembunuh bayaran itu tumbang di tangan Roni. Sedangkan Usman mati di tempat yang tentu membuat Roni sangat sedih dan amarahnya naik untuk balas dendam. Tak lama itu Roni menemukan ponsel milik pembunuh bayaran. Ternyata DIG Ajay ada di balik dalang kasus ini. Lalu ia menanyakan di mana rumah DIG Ajay. Pembunuh bayaran yang masih hidup mengatakan bahwa rumah DIG Ajay terletak di tengah hutan belakang perbatasan Arjuna, yang dimana di hutan tersebut sudah dijaga oleh pasukan bersenjata. Dengan rasa balas dendam yang membara, ia pergi untuk menghabisi DIG Ajay beserta para pasukannya. Roni menerobos ke perbatasan Arjuna yang dijaga polisi bayaran, hingga ia terlempar ke jurang tepat hutan di mana DIG Ajay berada. Di sana Roni memakaikan selendang milik Neha, dan disinilah Roni akan bertarung untuk bisa lolos ke hadapan DIG Ajay. Sedangkan polisi di bawah komando LCD ikut terjun ke hutan untuk mengamankan situasi. Tak lama dari itu atasannya Roni datang menemui LCD, meminta kepada LCD untuk tidak menghalangi Roni karena apa yang sedang Roni lakukan itu benar. Jika LCD tetap menghalangi, Roni akan menghabisi LCD dan timnya karena hutan adalah rumah kedua bagi Roni. Beralih kepada Roni yang masuk ke gudang senjata, ia mengambil senjata yang diperlukan.
lalu menghancurkan gudang senjata tersebut. Tak lama dari itu, 2 helikopter dengan mesin gunnya turun tangan. Melihat itu, Roni segera mengambil aba-aba, berlari, lalu meloncat hingga masuk ke dalam helikopter tersebut. Ia mengambil alih helikopter dan menghancurkan markas pasukan D.I.J. Ajay. Ia berhasil masuk ke markas D.I.J. Ajay. Namun Roni ditembak dari belakang oleh D.I.J. Ajay hingga perkelahian keduanya terjadi. Namun karena Roni yang sudah kehabisan energi, ia tak bisa apa-apa. Ternyata D.I.J. Ajay adalah gembong narkoba yang bersembunyi di balik seragam kepolisian. Ia mengaku sudah lama bekerja sama dengan Shekhar dalam menjalankan bisnis narkobanya. Dan ia mengatakan bahwa Rea masih hidup. Waktu itu ia sedang mengecek barang-barang yang akan dikirimkan ke dermaga. Ia mendengar jeritan anak kecil di markas Shekhar. Lalu ia menyelamatkan Rea untuk dijadikan tameng bisnisnya. Karena mengetahui Shekhar pemilik perusahaan pengiriman terbesar di dermaga, hanya Shekhar yang bisa memberinya izin untuk mengirimkan barang-barang miliknya. Maka dari itu mereka berdua sepakat D.I.J. Ajay menahan Rea supaya dirinya diberi izin untuk bisa mengirimkan narkobanya dengan mudah. Ia juga menceritakan sebenarnya Shekhar lah yang menculik dan ingin membunuh Rea. Untuk menghilangkan jejak Rea, mereka berdua membayar dokter untuk mencap bahwa Neha gangguan jiwa, membakar seluruh foto Rea, dan membayar pihak sekolah untuk tutup mulut. Dan D.I.J. Ajay juga yang menyuruh untuk menutup kasus Rea. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Roni sangat marah dan bangkit kembali. LCD menembak D.I.J. Ajay karena ia sudah tahu kebenarannya. Tak lama dari itu Roni melihat anak kecil menuruni tangga dan ternyata benar Rea masih hidup. LCD menjelaskan bahwa di saat menginterogasi Shekhar, Shekhar menjelaskan bahwa Rea bukan anak kandungnya karena dokter mengatakan bahwa Shekhar mandul. Terungkap ternyata Rea adalah anak Roni dan Neha. Ketika mereka berdua akan terpisah, Roni dan Neha sempat melakukan hubungan intim. Ia sekarang mengerti kenapa Neha memilih Roni untuk mencari dan menyelamatkan Rea. Di akhir film, Roni menghampiri Rea dan membawanya. Roni akan merawat Rea dengan sebaik mungkin. Di saat dekat dengan Rea, Roni merasakan kehadiran Neha. Neha akan tetap ada dalam dirinya dengan bentuk Rea.